Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikut materi yang akan Abi sampaikan. Simak ya. Di sini Abi akan menjelaskan tentang tematik C, subtema 1, pembelajaran 4, 5 dan 6. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, tujuan pembelajarannya silahkan kalian baca ya. Di situ ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan juga SBDB. Sudah, ambil lanjut ya. Ini adalah ciri khas SDIT Baitul Jannah. Nah, pada pembelajaran ini akan belajar tentang seperti tadi, tolong dibaca dulu ini ya sebelum memulai pembelajaran. Situ ada di surat Al-Hujurat, Taubah, Mujadilah, Luqman dan juga Maryam. Oke. Di sini Abi akan menjelaskan PPKN. Mengidentifikasi makna keberagaman. Keberagaman itu apa sih? Keberagaman itu adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya suku, ras, agama, keyakinan, dan ideologi politik. Kehidupan masyarakat di Indonesia sangatlah beragam. Ini dipicu dari beberapa faktor, yakni lingkungan fisik daerah, keyakinan atau agama, kehidupan sosial budaya, dan juga faktor sejarah. Oke. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Oke. Nah, di sini di tempat kita Indonesia itu memiliki 1128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan dan membentuk keberagaman di Indonesia ya. Kalian baca lagi biar lebih jelas dan lebih paham. Nah, di sini Abi akan menjelaskan tentang keberagaman makanan tradisional. Ada pempek, kalian pasti tahu pempek kan? Itu berasal daripada Palembang atau Sumatera Selatan. Rawon, soto rawon itu berasal dari Jawa Timur. Soto Makassar itu berasal dari Makassar. Sedangkan lemper pengkang berasal daripada Pontianak. Papeda berasal daripada Papua. Ya, tolong dibaca lagi ya, biar lebih jelas seperti itu. Nah, di sini bahasa Indonesia. Nah, perhatikan. Iklan masyarakat, ya, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti himbauan yang disampaikan. Contoh iklan layanan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Ya, contohnya itu ya, contoh iklan masyarakat itu adalah menjaga kebersihan. Iklan layanan masyarakat dan iklan komersial itu yang membedakan adalah kalau komersial itu menawarkan barang atau jasa suatu perusahaan, sedangkan iklan layanan masyarakat itu bersifat umum dan ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat. Iklan masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut: tidak komersil, tidak bersifat sara, tidak bersifat politis, berwawasan nasional, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat, diajukan dan oleh organisasi yang diakui oleh dan diterima ya. Bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Contoh iklan layanan masyarakat itu ada di samping. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Itu contohnya. Itu banyak di internet ya. Kalian bisa cari. Nah, langkah-langkah untuk menyimpulkan teks iklan. Yang pertama, kalian baca dengan cermat pernyataan dalam teks tersebut. Temukan ide pokok, susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok, sampaikan unsur-unsur iklan tersebut
ke dalam berbagai secara jelas. Nah, iklan itu adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Biasanya diiklankan melalui televisi, radio, koran, dan juga majalah. Perhatikan hal yang harus kalian ingat sebelum membuat iklan. Gunakan pilihan kata-kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Pilihan kata yang menonjolkan informasi utama. Menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Pilihlah warna yang terang atau kontras dengan gambar belakang. Pastikan sasaran dan tujuan iklan jelas. Gunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Tambahkan gambar pendukung agar iklan kalian menarik. Oke? Itu. Kita lanjut ke IPA. Di sini Abi akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia itu adalah terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan, yaitu enzim pencernaan. Berikut zat-zat yang dihasilkan. Mulut itu menghasilkan enzim petialin yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Oke. Hati ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecahkan lemak. Lambung ada 3 enzim yang dihasilkan, yaitu pepsin, renin, dan juga klorida. Fungsi-fungsinya sudah ada di sini. Ya, kalian baca. Yang pertama, mengendapkan kasein, membunuh kuman, penyakit, dan melarutkan makanan untuk klorida, sedangkan untuk pepsin merombak protein menjadi pepton. Pankreas. Organ yang dihasilkan adalah amilase, tripsin, dan lipase. Amilase, tripsin, dan lipase itu adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Tripsin itu mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, sekarang kita ke IPS. IPS itu menjelaskan interaksi sosial. Nah, dataran tinggi memang identik dengan pertanian dan perkebunan, baik itu sayur ataupun teh. Anda bisa memanfaatkan tanah dan iklim di dataran tinggi untuk menanam aneka sayur serta teh untuk dijual di kota. Teknik yang digunakan juga berbeda, dimulai dari pengolahan tanah, pemberian pupuk, pemilihan bibit, perawatan, hingga juga akhirnya panen dan menghasilkan produk yang berkualitas. Contohnya seperti ini. Pengembang biakan tanaman teh dari masa ke masa, dari masa tanam hingga petik. Setelah itu daun dikumpulkan dan dipasarkan ke konsumen dan distributor. Selama pemasaran petani, teh berinteraksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu pemasok, petani, pengepul, distributor, dan juga konsumen. Ya, seperti itu. Kalian baca lagi ya, nak. Nah, sini SBDB, Abi akan menjelaskan tentang bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya gendang, triangle, klarinet, dan tamborin. Dimainkan sesuai dengan ketukannya. Alat musik juga ritmis ini berfungsi untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Oke. Menjelaskan alat musik tradisional. Ada yang namanya sasando, sadando, angklung ya. Coba kalian baca itu. Sadando itu adalah alat musik yang berasal dari rote yang dipetik ya. Sedangkan untuk angklung itu adalah dari Jawa Barat. Nah. Gamelan dari Jawa Tengah ya. Kalian tahu pasti. Sedangkan gambus itu berasal dari Riau. Kecapi itu berasal daripada Sunda. Rebab itu berasal daripada Jawa Barat. Nah, kalian baca lagi ya, Nak ya. Oke. Nah, kesimpulannya kalian dapat mengetahui daripada makna tersebut, keberagaman dalam masyarakat, cerita, dan keberagaman makanan tradisional. Untuk bahasa Indonesia, kalian dapat mengetahui dan memahami iklan layanan masyarakat, isi cerita dalam teks, dan membuat iklan. Kalian juga dapat memahami kelenjar pencernaan pada manusia.
kalian dapat mengetahui interaksi sosial. Sedangkan SBDB kalian dapat mengetahui memahami alat musik tradisional. Ini kesimpulannya ya. Oke. Nah, di sini untuk penugasannya. Kita ada 10 soal. Kalian jawab dengan jelas dan tepat ya. Oke. Nah, demikianlah materi yang dapat Abi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.